Sobat Foodpreneur, kita coba sekarang gali tentang sisi yang lebih sedikit spiritual dari sisi bisnis ya Bang ya. Nah ini mungkin balik lagi memang banyak yang penasaran sama topik ini karena terutama bagi yang bisnisnya udah jalan dan running well, profitable gitu. Tentang sedekah nih Bang. The power of sedekah ya kan. Ini karena sekarang sedang jadi banyak pembahasan di banyak komunitas-komunitas bisnis. Oke. Sebenarnya realnya gimana sih Bang? Abang rasakan power of sedekah ini memang benar-benar memberikan benefit secara lahir dan batin kah? Atau hanya memberikan uang begitu saja kah? Gimana sih Bang sebenarnya yang Abang rasain? Oke, kita agak spiritual side dikit ya. Betul. Karena memang gini lah, sebelum masuk ke sedekah, do good things. Ya, ketika berbisnis itu punya nilai yang besar untuk membuat bisnis kita makin besar sebetulnya dengan do good things. Do good things itu macam-macam ya. Misalnya ketika lo berbisnis, kemudian lo punya panti asuhan. Ketika lo berbisnis, lo siapin dana CSR untuk bagi-bagi nasi kotak setiap hari Jumat atau hari Minggu, misalnya. Atau ketika lo berbisnis, lo bikin warung gratis untuk duafa. Ya, ini yang gue suka bilang do good things. Kenapa? Karena sebetulnya implikasinya besar. Ya, kalau secara pribadi, kita bicara secara pribadi dulu ya. Ketika lo melakukan hal-hal seperti itu, sebagai business owner lo merasa punya nilai. Ya. Ketika lo punya nilai, lo merasa apa yang lo jalankan itu, ini gue ngejalan sesuatu yang betul dan besar. Nah, jadi kedua implikasinya adalah semangat lo makin membesar lagi, gitu. Karena lo yakin apa yang lo lakukan ini punya impact positif untuk lingkungan lo, ya. Nah, dengan semangat yang besar ini, kemudian kalau kita tarik ke bisnis, ya, do good things ini membuat bisnis lo bisa running lebih cepat dan lebih besar. Karena tadi lo merasa punya nilai, kemudian dengan nilai ini lo merasa bersemangat lo jadi lebih besar, gitu. Sehingga ketika lo menjalankan bisnis, impact ke bisnis lo adalah lo menjalankan dengan tadi powerfulnya dari sisi semangat dan nilai. Wah, kalau gue makin kaya, gue makin bisa nih kayak gini nih. Nah, itu ada dorongan seperti itu ketika kita melakukan do good things sebetulnya. Gitu. Nah, ini konsep sebenarnya memang bisa dipelajarin sebetulnya. That's why banyak orang yang kadang-kadang kita lihat kayaknya dia nggak ngapa-ngapain ya, tapi sukses-sukses aja ya. Kenapa ya? Gitu. Secara logika yang dilakukan itu nggak ada hubungan nggak ada hubungan erat dengan bisnisnya. Tapi ternyata ya do good things ini punya erat hubungan dengan bisnis sebetulnya. Dari sisi tadi mental value dan semangat yang dibangun karena lo melakukan do good things tadi. Nah, ini ya sesuatu yang setelah gue lihat, gue pelajarin lagi, gue cari tahu ke orang-orang yang sudah melakukannya. Oh, ini pola sebetulnya. Ya, ini menarik. Bukan sesuatu yang kita nggak tahu, nggak ada ukurannya. No, ini pola. Sebenarnya pola di mana pola ini sudah sering dilakukan orang dan akhirnya terjadi. Gitu. Contoh, balik lagi. Kalau lo biasa, misalnya lo terima gaji atau lo terima sebuah profit misalnya, lo terima 10 juta misalnya. Nah, lo do good things dengan ini. Gue setiap terima berapapun gue mau kasih 1/10-nya deh, 10% pokoknya dari apapun yang gue terima. Ya, seolah-olah nggak ada hubungan dengan apa yang akan terjadi dengan lo ke depannya kan. Karena lo ya gue pengen nyumbang aja, gue pengen sedekah aja. Di saat itu kayaknya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tapi ternyata
dengan pola seperti itu, kerja keras lu nambah. Wah, gue pengen deh ngasih lebih besar. Berarti gue harus kerja keras lebih kuat nih. Pengen deh gue sharing lebih besar lagi. Artinya profit gue harus lebih ini nih. At the end ini ada korelasi besar sebetulnya, ya, terhadap diri lo sendiri, gitu. Dimana lo merasa dengan memberi, gue bisa menjadi lebih baik, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, sebenarnya korelasi ini kelihatan dari yang selama ini udah gue jalanin. Gue ngerasa makin besar kita do good things, makin gede yang balik, gitu. Ya, apakah tidak berhubungan? No, ini berhubungan. Karena at the end setelah gue do some research, ini pola sebetulnya. Ini pola yang bagus di mana ada sistem leveraging untuk karir lo, untuk bisnis lo, untuk apapun hidup lo yang tidak terlihat secara langsung nilainya, tapi sebenarnya punya benang merah yang besar ketika lo melakukan ini, gitu. Nah, kenapa benang merah ini besar? Karena it's about direct investment dari yang di atas. Oke. Nah, ini udah Ya menarik. kan? Nih. Jadi setiap pebisnis sebenarnya membutuhkan investment awal. Ya, setiap pebisnis itu harus dealing dengan the greatest investor dulu di awal. Ya, karena apa yang tidak mungkin terjadi kalau lo sudah dealing dengan the greatest investor? Apa? Lo cari investment, lo cari mentor, lo kan membutuhkan masukan, lo membutuhkan duit dan segala macam. Lo cari orang, ya. Tapi ketika lo dealing dengan God, ya, Tuhan lo, Allah dan segala macam, ini kan udah yang terbesar. Yang tinggal bilang kun fayakun jadi. Seperti itu. Kenapa nggak dilakukan hal-hal seperti itu? Ya. Nah, bagaimana kita dealing dengan investor terbesar ini? Ya, do good things. Sesuatu yang memang ya Tuhan itu suka, ya, Allah itu suka. Apa contohnya? Tadi sedekah, misalnya. Ya, ketika lu punya duit, lu bersedekah. That's a do good things sebetulnya, yang membuat nanti kalau bahasa orang tiba-tiba rezeki lo yang tadinya 1 juta jadi 10 juta, jadi 100 juta, jadi 1 miliar gitu. Itu enggak tiba-tiba. Semua itu terjadi karena lo do good things. Ketika lo do good things, ya, perasaan, mental lo, semangat lo dan segala macam meningkat, gitu. Sehingga kinerja lo membaik, kinerja lo lebih baik, perusahaan lo makin besar. Nah, sebenarnya begini polanya. Jadi bukan tidak ada pola itu, hal-hal tersebut. Dulu gue melakukan ini, gue nggak ngelihat itu ada pola. Gue lebih sporadis, gue lebih merasa oke lah, gue melakukan hal ini ya gue ikhlas, ya gue pengen ini istilahnya jadi berkah lah buat gue. Jadi ketika dulu pertama kali banget 2003 gue dapat project awal, itu gue bikin spanduk anak manajemen. Ya, untungnya kalau nggak salah waktu itu sekitar 15.000 atau 27,5, gue lupa. Nah, ketika gue naik motor, sudah spanduknya jadi, kita udah dapat duit tuh, udah dapat untung. Itu pertama kali banget gue dapat duit sama si Danis waktu itu. Nah, pas lagi naik motor turun dari daerah pegunungan mana tuh nyetak spanduknya ya biar murah kan. Nah, turun gue bilang, Nis, stop dulu deh. Gimana kalau kita sedekahin duit ini? Mana tahu dengan sedekah ini satu hari kita bisa jadi pebisnis besar. Ya, itu omongan begitu gue ingat banget waktu itu 2003-2004. Ya, lo ngebayangin itu udah berapa puluh belas tahun melakukan itu. Tapi kita percaya saat itu ini akan terjadi nih, mungkin satu hari. Kenapa? Karena gue pengen dealing dulu dengan the greatest investor. Berikutnya kalau susah dan segala macam. Poin-poin ini simple bro. Kalau lu susah, apa sih yang membuat hati lu tenang? Ya, karena lu percaya dengan Tuhan lu, kemudian lu berdoa, kemudian lu tenang hatinya. Oke, ini jalan yang memang harus gue jalanin. Lu bersemangat lagi, ya kan? Tapi kalau lu nggak melakukan do good things misalnya, ya mungkin dengan lu stres, lu makin jadi stres. Lu bahkan menyalahkan. Ya. Apaan nih, gue udah usaha dan segala macam nggak adil nih dan segala macam. Lihat impactnya. Nah ini akan jadi bisnis kan.
sebagian besar bisnis yang kita jalankan ujungnya berhubungan dengan mental. Ya, mental kita itu mau positif atau mau negatif. Udah, simple gitu. Nah, ini pentingnya sebenarnya ketika lo melakukan do good things yang gue suka bilang gitu ya. Nah, balik lagi ke sedekah. 2013 ketika gue bikin nasi goreng mafia, ya, gue melakukan ini lagi. Oke, gue pengen bikin sedekah tapi di konsep lah. Ya, dengan konsep 1000 piring nasi goreng gratis bayar pakai doa. Jadi gue mau combine nih antara sedekah dan doa saat itu gitu. Saat itu fenomenal banget itu programnya. Fenomenal banget kan, marketingnya dapet, tapi kan gimana niat ya. Yes, betul. Ya akhirnya kan kalau pas orang datang gratis, tapi kita bagiin kertas doa. Kemudian setiap orang yang mau makan nasi goreng baca dulu. Ya Allah, semoga kelak nasi goreng mafia dan grupnya menjadi perusahaan yang besar. Nah, kalau ditanya sekarang, ini udah 5 tahun kan gue menjalani bisnis. Apa mungkin gara-gara itu ya? Gitu. Ya. Apa mungkin gara-gara hal-hal do good things itu kita bisa menjadi sampai saat ini misalnya? Karena ada banyak hal yang kita tidak bisa planning. Contoh misalnya, 3 tahun lalu gue ketemu dengan CEO gue. Yang akhirnya sekarang menjadi CEO kita, yang akhirnya ngebawa perusahaan ini levelnya berbeda banget lah. Kalau lu tanya apakah mungkin kita ngebangun bisnis sampai hari ini tanpa CEO itu, nggak mungkin gue bilang, to be honest, gitu, karena kita nggak punya ilmunya, kurang banget skillnya dan segala macam. Nah, setelah dipikir-pikir, apakah lo memplanning 2013 ketemu orang ini? Kok bisa orang ini tiba-tiba muncul mau ambil franchise, kemudian ngobrol, kemudian malah jadi CEO? Ya, nah, kadang-kadang itulah pentingnya kita melakukan do good things sebetulnya, karena kita tidak pernah tahu apa yang ya Tuhan atau Allah kirimkan untuk lo di sepanjang jalan lo. Ya, tiba-tiba dia mengirimkan seorang CEO, lo kenalan nih, jadilah CEO lo, kemudian jadilah perusahaan lebih maju. Nah, hal-hal kayak gini kalau orang mau tarik benang merahnya akhirnya benar juga ya sebenarnya. Bisa jadi nggak kalau lo lo merasa ya kerja mah kerja aja, gue kaya, gue tajir karena usaha gue, gitu. Bisa aja orang bilang seperti itu kan. Dan banyak yang kayak gitu. Dan banyak yang seperti itu, gitu. Tapi ya ujungnya adalah lo mau bisnis ngapain sih? Gitu. Ya, kalau lo mau bisnis hanya untuk sekedar cari duit, ya at the end lo nggak bisa bawa mati juga sih duit lo. Gitu. Persis. Mau apa gitu? Mau bangun kuburan lo keren-keren misalnya, nggak ada gunanya juga at the end. Nah, jadi balik lagi, do good things ya. Bentuknya apapun bro sebetulnya. Either itu mau sedekah, lo mau pakai CSR, lo mau bangun sekolah, lo mau bangun apa, lakukan sejak awal. Gitu. Lo nggak harus bangun sekolah gedung 10 lantai juga kali. Ya, lo bisa datang ke sekolah, panti asuhan. Oke, ini starting today karena gue mau mulai bisnis, 5% dapat untung gue akan serahin ke panti asuhan ini untuk jadi bagian yang mereka nikmatin. That's do good things sebetulnya. Dan itu adalah invisible leverage. Kalau gue suka bilang, ini yang sulit sekali dipelajarin, tidak pernah dipelajarin juga di sekolah-sekolah, di MBA manapun. Tapi benang merahnya kalau lo interview banyak orang yang melakukan ini, that's a big things. Ada benang merah besar. Gue pernah, temen gue cerita, ada satu pengusaha di pasar, dulu dia cuma buka lapak kecil banget gitu ya, bukan buka lapak ya. Dia buka lapak kecil banget ya. Kemudian sekarang dia jadi yang salah satu terkaya di daerah itu ya. Untuk itu temen gue pernah nanya, Pak, Bapak ngapain sih sebetulnya kok bisa jadi tajir banget dan bisa jadi besar banget? Apakah Bapak ambil MBA? Ya, apakah Bapak ke Harvard atau Bapak pakai konsultan McKinsey, Boston Consulting? Enggak, absolutely enggak. Yang dia lakukan simple. Dimanapun ada masjid ya, yang butuh sumur dan butuh air keran, dia yang biayain.
saya cuma melakukan itu mas dari dulu. Sisanya saya melakukan hal yang sama kok. Ya tiba-tiba ya orang percaya belinya ke lapak saya dan segala macam. Dengan lo do good thing sebetulnya tadi impactnya adalah ke diri lo, muncullah value yang baik, value yang benar dalam diri lo, muncullah semangat yang besar dalam diri lo. Akhirnya melalui diri lo ini impactnya bisnis lo menjadi lebih besar. Benang merahnya sebetulnya. Wah ini deep banget sih bang. Ini karena saya pun merasakan hal yang sama, cuman saya belum dapat modelnya yang kayak tadi Bang Alex bilang gitu. Memang benar, ketika kita berbuat baik, kita making deals with the greatest investor Yes, in the universe gitu loh. Dan benar sih bang, emang entrepreneurship is a mental game sih gitu loh. Ketika mental kita positif gitu kan, kita bisa terus keep on going. Kalau negatif mau sebanyak apapun omset kita, ya akan tetap chaos tetap gitu aja kan, chaos, ya. bener. di dalam hati kita gitu. Jadi semua berantakan. Ini apa ya bang ya? Speechless ya. Speechless ya. Nah, jadi kalau apalagi tadi dengar cerita bang Alex sudah memulai dari semenjak awal ada profit. Ya kan, ketika belum ada profit malah. Baru ada omset. Baru ada omset. Omset tuh belum tentu profit. Iya betul. Nah, gimana bang ya kalau untuk generasi muda sekarang terutama gitu, atau nggak usah generasi muda lah, orang-orang katakan tadi profesional shifting jadi bisnis gitu, dia baru mulai bisnis, punya mindset kayak gitu gimana ya? Kadang-kadang kita kan tenggelam dalam wah ini kejar target terus gitu. Nah gimana ya bisa punya pemikiran kayak gitu caranya tuh ada nggak bang practical tipsnya? Ya sebetulnya ini unik ya. Memang sesuatu yang jarang sekali diajarkan atau di-sharing ya. Betul. Mungkin good idea nih kita tulis buku Do Good Things. Nah iya. For leveraging your business. Yes, ini. For invisible leveraging. Misalnya. Pasti saya yakin banyak orang yang merasakan hal yang sama. Exactly. Yeah. Dan lu bisa interview banyak orang nih. Gitu. Bukunya kumpulan interview aja. Gitu. Do Good Things ini gitu. Jadi balik lagi bro sebetulnya bagaimana mindset ini bisa dibangun dari awal. Artinya setiap pebisnis itu harus punya purpose yang jelas. Dia harus membalancekan purpose bisnis dia sebetulnya. Balance itu seperti yin and yang. Jadi ada sisi spiritual, ada sisi kapitalismnya. Ya, dua ini harus balance sebetulnya. Ya, jadi jangan terlalu keras di sisi duitnya sehingga hal-hal seperti ini dia lupakan. Dia merasa apapun yang dilakukan, ya ini hasil yang gue lakukan. Gitu, bukan orang lain, bukan either God atau apa, enggak, ini hasil kerja keras gue. Ataupun terlalu spiritual, ya ini nggak apa-apa, jangan bisnisnya nggak jalan, tapi mungkin ada juga tipe yang seperti ini. Tapi gue lebih prefer balancing dari awal. Nah, ini harus diajarkan. Nah, ya, ini harus diajarkan, harus di-sharing, dan harus ada medianya untuk teman-teman yang baru memulai bisnis, khususnya generasi milenial ini, bahwa ada nih invisible leveraging, ya, sesuatu yang bisa menolong bisnis lo leverage lebih kenceng. Otherwise lo cuma mengandalkan otak lo. Gitu. Hanya mengandalkan kemampuan dan pemikiran lo. Seperti itu. Nah, ini gua kalau ditanya gimana tuh awalnya bisa kepikir seperti itu, karena gua baca-baca. Ya, gua baca-baca, gua lihat-lihat, kok bisa orang ini ya, aneh juga ya. Kok bisa? Nah, jadi ini harus difasilitasin. Karena tidak pernah diajarkan di kampus. Gue nggak pernah dulu kuliah di ekonomi diajarkan bahwa sedekah bisa membuat lu menjadi milioner. Nggak pernah diajarin. Nggak bisa diteori dan nggak bisa dihitung pakai angka. Betul. Logikanya gitu. Nah, jadi harus dimasyarakatkan ya, harus diceritakan, harus dibukukan, harus ya kayak Foodies Talk Show ini juga mungkin lo bisa cari nanti sumber-sumber lain yang bicara soal invisible leverage ini. Ya ini penting sebenarnya untuk teman-teman milenial. Jadi mereka tidak menjadi pure kapitalis gitu, nggak punya sisi balancingnya gitu. Karena at the end somehow lu akan bertemu dengan stres, kepala lu jadi ini dan segala macam. Tapi kalau lu punya hal-hal seperti tadi, kemudian lu akan membalikkan lagi, nge-reverse lagi diri lu. Oh, mungkin ini jalannya. Gitu.
gue udah do good things, sudah baik, tapi masih gagal. Mungkin ini jalan terbaik untuk gue satu hari berhasil. Lihat positive impact dalam diri lo itu akan berkembang. Ya, tapi kalau lo cuman duit, otak lo cuman angka, wah gila nih gue gagal nih, gue harus begini. Takutnya malah satu hari lo menghalalkan segala cara untuk mencapai bisnis. Dan itu sudah banyak kita lihat contohnya, dimana orang-orang ya mindsetnya hanya uang. At the end uang itu tidak akan pernah membuat lo puas. Ya, tapi ketika lo punya uang, ketika lo ngelihat wah lo punya 1000 anak yatim, itu kepuasan yang tidak bisa lo nilai lagi dengan uang sebetulnya. Nah, balancing ya. Jadi sukses kaya wajib, tapi balancing dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini, sehingga nanti basically kebahagiaan lo betul-betul lo jadi orang yang bahagia betul-betul, karena lo ngerasa it's a meaning, ya, your life's meaningful gitu, berguna bagi banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, dan bermanfaat untuk banyak hal, daripada lo punya duit miliar-miliar, triliun-triliun simpan bank, tapi you feel lonely, empty gitu ya. What for? Ya jadi nggak ada makna lagi bisnis. Buat apa sih sebetulnya? Ya kurang lebih kayak gitu sebetulnya. Gitu. Wah, ini kayaknya harus kita jadikan satu segmen khusus nih, Bang. Teman-teman, kita akan kembali lagi dengan Bang Rex Marindo. Stay tune terus di Foodies Podcast.